Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setu Haji. Saya pendamping produk halal dari LP3 Ewi. Berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 4 tentang produk yang masuk atau beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Yang kedua, ada PP nomor 42 tahun 2024 pasal 98, yaitu kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Ngapain sih repot-repot ngurus sertifikat halal? Sebenarnya lebih repot lagi bila harus menjelaskan dan meyakinkan ke semua pelanggan ya teman-teman, bahwa bahan-bahan baku dan proses pembuatan produk Anda itu halal. Dan belum tentu juga pelanggan yakin karena itu klaim sepihak dari Anda. Beda kalau kita sudah ada label khusus dari BPJPH tentang produk kita yang sudah pasti halal. 87,2% dari 229,6 juta jiwa penduduk muslim di Indonesia. Potensi market calon pelanggan usaha Anda itu banyak sekali. Kurang lebih ada 87% tersebut itu pasti mengarah ataupun mempunyai pertanyaan apakah produk Anda sudah memiliki identitas halal atau produknya halal, wajib konsumsi, atau apa yang dimaksud dengan identitas halal. Mari kita jelaskan atau simak penjelasannya ya. Identitas asal-usul setiap proses kita semua mempunyai identitas, baik dari akta lahir, punya ijazah, identitas KTP, identitas warga negara yaitu paspor, identitas perkawinan yaitu akta nikah, identitas properti yaitu sertifikat tanah, identitas kendaraan yaitu BPKB, identitas izin berkendara yaitu SIM A atau B atau C. Identitas asal-usul kita akta lahir, identitas pendidikan kita ijazah, identitas kependudukan KTP. Jadi semua mempunyai identitas umum. Nah, berikut contoh-contoh sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH RI dengan kop resmi dari pemerintah Republik Indonesia menerangkan bahwa produk ataupun pengolahan makanan atau minuman Anda sudah dipastikan halal oleh MUI. Bagi pelaku usaha ataupun pengusaha, kepercayaan adalah hal utama dan yang paling mahal, karena itulah sumber penghasilan yang dapat berkelanjutan. Jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan sertifikasi ataupun melakukan pengajuan untuk mendapatkan sertifikat halal ya teman-teman UMKM. Nah, terus bagaimana cara mengurus sertifikat halal bagi UMK? Caranya gampang banget. Yang pertama, cukup siapkan KTP atau identitas pelaku UMKM. Yang kedua, jenis produknya maksimal 10 varian. Yang ketiga, merek produk. Kalau bisa sudah mempunyai izin haki agar merek kita tidak disamai oleh UMKM yang lain. Yang keempat, foto produk, foto asli ya, jangan ngambil di internet. Yang kelima, foto tempat produksi. Bisa kalau kita tidak punya gerobak ataupun tempat untuk jualan, bisa dilakukan di dapur sebagai tempat produksi kita. Yang keenam, NIB atau nomor induk berusaha atau KPLI. Yang ketujuh, omset perusahaan kita ataupun usaha kita tidak melebihi dari 15 miliar dari 1 tahun. Berapa biaya mengurus sertifikat halal bagi UMK? Yang pasti gratis ya teman-teman, 100%. Kalau bayar sendiri sebelum ataupun sesudah kuota layanan kita habis, Anda bisa membayar sendiri sebanyak Rp230.000.
Apa saja jenis produk yang dapat fasilitasi sertifikat halal secara gratis? Banyak ya teman-teman. Contohnya ada jenis produk makanan self declare, yaitu dari olahan buah, sayur, permen coklat, tepung dan sereal, roti dan bakery, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu dan pemanis, garam, rempah, saus dan kecap, makanan ringan siap santap, kedai makanan atau kedai minuman, susu dan analognya, lemak serta minyak dan emulsi minyak, es untuk dimakan. Contoh ya teman-teman, ini dari acar buah, asinan sayur, produk bakso ikan atau taekwan, empek-empek, kotak-kotak Anda, atau sejenis kerupuk kemping, keripik atau kerupuk mentah, bahkan mantau dan kukus, donat atau muffin, tahu atau tempe, produk telur asin, saus tomat, terang bulan atau kue cookies, produk salad buah, produk pai susu atau pai buah, papa pupuk, kue kering, roti, pastry, gado-gado, dan masih banyak yang lainnya. Dan ada lagi jenis-jenis minuman soda, minuman ringan non soda, kopi, teh, dan sari kacang, susu campuran susu, jamu tradisional, jus buah dan sayuran, konsentrat buah dan sayuran seperti jus buah, milkshake, es krim, yogurt, jamu tradisional, serta kopi Anda, coklat, minuman squash, dan lain-lainnya. Dan jenis warung makan yang bisa difasilitasi self declare yaitu warung makan khas Sunda, warung makan soto ayam sapi, bakso ayam, warung makan gudeg, pecel lele, ayam atau kambing, warung makan nasi atau mie goreng, warung makan khas Timur Tengah, warung makan nasi kuning atau nasi uduk, angkringan yang gerobak, warung makan Indomie atau warmindo, warteg atau warung Tegal, warung nasi Padang. Ini contoh-contohnya ya. Ada pisang angkringan, warung bakso, warung mie ayam, warung Sunda, warung Tegal, warung khas Timur. Banyak ya teman-teman. Lalu berapa lama terbit sertifikat halal? Pada umumnya sertifikat itu bisa diterbitkan 7-14 hari kerja dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui si halal BPJPH atau diajukan oleh pendamping ya. Resiko apa bila produk atau usaha Anda tidak memiliki sertifikat halal? Bila ada pelanggan ataupun kompetitor memviralkan bahwa produk atau usaha Anda tidak bersertifikat halal, apakah akibatnya bagi usaha Anda? Ketiga, Ewi siap mendampingi proses produk halal Anda secara gratis. Jadi bila ada pelanggan ataupun kompetitor memviralkan bahwa produk Anda tidak bersertifikat halal, apa akibatnya? Yang pasti usaha teman-teman pasti nanti jadi drop ya, karena kepercayaan customer langsung turun karena kompetitor memviralkan. Kecuali kita sudah punya sertifikat halal, itu pasti kita punya bahan untuk melawan dan malah bisa kita membalikan serangan dari kompetitor bahwa produk kita sudah terjamin halal. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.